Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bapak. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Dengan mata pelajarannya adalah matematika. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Di pertemuan kali ini kita akan belajar subtema 3 matematika tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini yang perlu anak-anak ingat tentang penjumlahan dua pecahan yang berpenyebut sama. Jadi, penjumlahan dua pecahan yang berpenyebut sama dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilang kedua pecahan, sedangkan penyebutnya tetap. Ini harus diingat-ingat, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Penyebutnya tidak ikut dijumlahkan. Ya, penyebutnya misalnya 5, tetap 5. Ya, itu harus diingat-ingat. Jika pecahan berpenyebut sama, yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja. Kita lanjutkan. Di sini ada contohnya dengan menggunakan soal cerita. Cuaca di luar sedang hujan. Ibu Theo menyajikan pizza untuk keluarganya. Ibu Theo memotong satu loyang pizza menjadi 4 bagian sama besar. Sebanyak 1/4 bagian pizza diberikan kepada Diego, dan 1/4 bagian diberikan kepada Theo. Sisa pizza diletakkan di meja makan. Berapa bagian jumlah pizza yang diberikan untuk Theo dan Diego? Nah, ini soalnya tentang Ibu Theo yang menyajikan pizza dibagi 1/4 masing-masing untuk Diego dan juga Theo. Nah, yang ditanyakan berapa bagian jumlah pizza yang diberikan untuk Theo dan Diego. Mari kita lihat. Nah, begini penyelesaiannya. Kita lihat ya. Tadi, 1/4 itu diberikan kepada Diego. Kemudian ditambahkan, Ibu memberikan lagi 1/4 diberikan kepada Theo. Nah, jadi seperti yang Bapak katakan tadi, ya. 1/4 potongan pizza dari Theo dan 1/4 potongan pizza dari Diego dijumlahkan. Ingat anak-anak, di sini yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja, yaitu 1 ditambah dengan 1. Sedangkan penyebutnya tidak perlu dijumlahkan, tetap. Ya, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, jangan 4 juga ditambah 4. Ya, 4-nya tetap. Karena apa? Satu loyang itu dibagi menjadi 4 bagian. Jadi kalau misalnya anak-anak penyebutnya juga ikut dijumlahkan, nanti hasilnya 8. Itu sudah beda lagi. Berarti hasilnya 2/8 dari 8 bagian. Padahal Ibu Theo tadi hanya memotongnya, membaginya menjadi 4 bagian saja. Oke? Ini contoh menggunakan gambarnya. Kita lihat yang menggunakan gambar tapi menggunakan bangun datar. Jadi pizza yang diberikan untuk Theo dan Diego adalah 2/4. Kita lanjutkan. Nah, contoh yang menggunakan gambar. Kita lihat ya anak-anak ya. Nah, di sini ada bangun persegi panjang dengan 8 potongan, ya. Dengan 3 potongan diarsir atau diberi warna hijau. Jadi dibaca adalah 3/8. Ditambah dengan 8 bagian juga, tetapi di sini yang diberi warna hanya 1. Ya, berarti ini ya 1/8. Di sini 3/8 ditambah dengan 1/8. Ingat, penjumlahannya hanya pembilangnya saja, penyebutnya tidak ikut dijumlahkan. Nah, di sini tadi 3 ditambah dengan 1, ya. Ditambah dengan 1. Jadi hasilnya adalah 4/8. Kita lanjutkan ke contoh kedua. Nah, di sini ada 8 bagian yang diarsir dari 12 bagian. Oke, berarti di sini dibaca 8/12. Ditambah dengan, di sini ada gambar dengan 12 bagian juga, namun yang diwarnai hanya 3. Jadi dibaca 3/12. Jadi dikatakan hanya pembilangnya saja yang dijumlahkan. Berarti 8 ditambah dengan 3. Hasilnya adalah 11. Jadi ditulisnya adalah 11/12.
Oke anak-anak ya, ini yang menggunakan gambar bangun datar. Kita lanjutkan ya. Nah, contoh menggunakan bilangan. Kita lihat. Contoh yang pertama, 2/6 ditambah dengan 3/6. Ingat, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja, penyebutnya tidak perlu dijumlahkan. Hasilnya adalah 5/6. Oke ya, kita lanjutkan contoh yang kedua. 4/8 ditambah dengan 2/8. Ingat, pembilangnya saja yang dijumlahkan, hasilnya adalah 6/8. Contoh yang ketiga, 7/15 ditambah 6/15. Hasilnya berapa kira-kira? Ya, 7 ditambah 6 hasilnya adalah 13. 13/15. Oke, kita lanjutkan ke contoh keempat. 5/20 ditambah dengan 13/20. 5 ditambah 13 hasilnya adalah 18. Oke, penyebutnya tetap 20. Contoh yang terakhir, 12 ditambah 12/34 ditambah 10/34 ditambah 7/34. Hasilnya adalah 29/34. Nah, ini contoh yang menggunakan bilangan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada PS. Nanti silakan anak-anak kerjakan ini di buku PS matematika kalian masing-masing. Ingat, diberi judul ya, supaya apa? Supaya anak-anak tahu ketika akan ada evaluasi tema 5 subtema 3 itu yang mana matematika. Jadi anak-anak tahu ya. Silakan ini disalin di buku PS kalian masing-masing ya. Hasilnya nanti kalau sudah selesai silakan difoto kemudian dikirimkan ke Bapak melalui WA. Karena kita belum bisa bertemu secara tatap muka, jadi kita saling menjaga ya, supaya terhindar dari COVID-19. Ya, silakan nanti ini ditulis. Oke. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. See you and bye-bye.